Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan kerjasama antar negara. Nah, dari kelompok 2 ini kami beranggota 5 orang. Di sini aku dan teman-teman bakal ngejelasin apa itu kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara adalah hubungan kolaboratif antara dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang sulit diraih sendirian, seperti memenuhi kebutuhan rakyat, menjaga perdamaian, dan memperluas pasar ekonomi. Manfaat utamanya mencakup peningkatan pendapatan negara atau devisa, masuknya investasi, transfer teknologi, serta akses pendidikan dan bantuan kemanusiaan yang lebih luas. Dampaknya bagi negara adalah mempercepat pembangunan dan memperkuat posisi politik di mata dunia, namun juga membawa tantangan berupa risiko ketergantungan pada pihak asing dan persaingan ketat bagi industri lokal. Tanggal dan latar belakang kesepakatan. 13 April 1950, Indonesia dan Tiongkok resmi menjalin hubungan diplomatik. 8 Agustus 1990, hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok dipulihkan kembali setelah sempat terhenti. 16 Oktober 2015, penandatanganan kerja sama strategis termasuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerjasama ini terus berkembang hingga sekarang di berbagai bidang, terutama ekonomi dan infrastruktur. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini kami menjelaskan kerjasama antar negara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama perdagangan dan pembangunan infrastruktur seperti proyek kereta cepat dan investasi industri. Berikut ini adalah tujuan kerjasama Indonesia dan Tiongkok. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua negara, mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, memperkuat hubungan persahabatan dan diplomatik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung stabilitas dan kerjasama kawasan Asia. Bidang kerjasama Indonesia dan Tiongkok meliputi yang pertama, ekonomi dan perdagangan, seperti ekspor atau impor barang. Yang kedua, investasi dan infrastruktur, seperti transportasi, energi, dan industri. Yang ketiga, teknologi dan industri. Dan yang terakhir ada pendidikan dan pertukaran budaya. Manfaat kerjasama bagi Indonesia. 1. Terbukanya lapangan kerja baru. 2. Peningkatan investasi asing. 3. Infrastruktur dan transportasi lebih maju. 4. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Meningkatkan pendapatan negara atau devisa. Dampak positif. Yang pertama, pembangunan nasional berjalan lebih cepat. Yang kedua, akses transportasi dan fasilitas publik semakin baik. Yang ketiga, perekonomian masyarakat meningkat. Dan yang terakhir, posisi Indonesia semakin kuat di dunia internasional. Dampak negatif. Pertama, ketergantungan terhadap modal dan teknologi asing. Yang kedua, persaingan ketat bagi industri dan UMKM lokal. Dan yang terakhir adalah risiko masuknya produk asing secara berlebihan. Nah, kesimpulannya adalah kerjasama bilateral Indonesia dan Tiongkok, terutama di bidang infrastruktur dan perdagangan, memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memperkuat kemitraan strategis komprehensif. Melalui investasi, teknologi, dan perdagangan, Tiongkok menjadi mitra utama yang mendukung pembangunan infrastruktur dan stabilitas ekonomi Indonesia, meskipun diiringi tantangan ketergantungan impor. Nah, apa aja ya poin-poin dari kerjasama tersebut? Nah, berikut poin-poinnya. Ada pembangunan infrastruktur. Yang kedua, ada mitra dagang utama. Yang ketiga, transfer teknologi dan pertahanan. Keempat, kemitraan strategis. Dan yang terakhir, ada tantangan dan manfaat. Jadi, secara keseluruhan, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kedua negara dan posisi Indonesia agar lebih kompetitif di dunia internasional.